Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Mulu. Mati, lalu hidup lagi. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Nabi Isa merupakan orang pilihan yang bisa mendapatkan kekuatan menghidupkan semua makhluk. Beliau bahkan disebut-sebut pernah menghidupkan putra Nabi Nuh alaihi salam yang sudah meninggal selama ribuan tahun. Lalu, bagaimanakah cerita selengkapnya? Simak video ini sampai selesai. Kisah Nabi Isa alaihi salam menghidupkan kembali putra Nabi Nuh alaihi salam. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa alaihi salam diberi sejumlah mukjizat yang mampu membuktikan kenabiannya kepada mereka yang meragukan. Di antara peristiwa luar biasa yang dialaminya adalah dapat menghidupkan orang mati. Dikisahkan, suatu ketika Nabi Isa alaihi salam menghidupkan kembali putra Nabi Nuh alaihi salam, yaitu Ham bin Nuh, untuk kepentingan interview. Nabi Isa bertanya seputar bahtera Nuh. Maka terjadilah dialog antara Nabi Isa dengan Ham bin Nuh. At-Tabari dalam bukunya yang berjudul Tarik Ar-Rusul wa Al-Muluk mengutip Ibnu Abbas berkisah, para murid berkata kepada Isa bin Maryam, "Apakah engkau mau mempertemukan kami dengan orang yang menyaksikan bahtera Nuh dan dapat memberitahu kami tentang hal itu?" Dia pergi bersama mereka dan sampai di bukit tanah. Di sana dia mengambil segenggam tanah di telapak tangannya dan bertanya, "Apakah kalian tahu apa ini?" Mereka menjawab, "Allah dan Nabi-Nya lebih tahu." Isa berkata, "Ini adalah kuburan putra Nuh, Ham." Dia memukul bukit itu dengan tongkatnya dan berkata, "Bangkitlah dengan izin Allah." Dan bangkitlah Ham dengan rambut abu-abu, menggoncang-goncangkan kotoran atau tanah di kepalanya. Isa bertanya kepadanya, "Apakah dia mati dalam keadaan seperti itu dengan rambut beruban?" Ham menjawab, "Tidak, ketika aku mati, aku adalah seorang pemuda. Tetapi aku pikir waktunya telah tiba dan rambutku menjadi abu-abu." Isa berkata, "Ceritakanlah tentang bahtera Nuh." Dia berkata, "Panjangnya 1200 hasta dan lebarnya 600 hasta. Ada 3 lantai, satu untuk hewan peliharaan dan liar, satu lagi untuk manusia, dan yang ketiga untuk burung. Ketika kotoran hewan menjadi berlebihan, Allah mengilhami Nuh untuk menggelitik ekor gajah. Dia melakukannya, dan seekor babi jantan dan betina keluar dan menyerang, memakan kotoran itu. Ketika tikus itu masuk ke dalam lapisan dari papan bahtera dan menggerogotinya, Allah mengilhami Nuh untuk memukul singa di antara kedua matanya. Dan seekor kucing jantan dan betina keluar dari hidungnya dan menyerang tikus itu." Isa bertanya kepada Ham, "Bagaimana Nuh mengetahui bahwa semua tempat-tempat itu tenggelam dan kemudian tidak lagi?" Dia menjawab, "Dia mengirim burung gagak untuk memberinya informasi, tetapi ia atau gagak menemukan mayat dan menyambarnya, di mana Nuh mengutuk burung gagak yang mana seharusnya membuat gagak ketakutan. Oleh karena itu, gagak tidak menyukai rumah-rumah. Dia kemudian mengirim merpati. Ia kembali dengan daun zaitun di paruhnya dan tanah liat di kakinya. Karenanya, Nuh tahu bahwa semua tempat telah terendam air. Tetapi saat itu sudah surut. Karena itu, kalung burung atau corak bulu pada bagian leher merpati berwarna hijau keabu-abuan di lehernya. Nuh memberkati burung merpati itu agar jinak dan tidak berbahaya. Oleh karena itu, merpati menyukai rumah-rumah." Para murid berkata, "Wahai Nabi Allah, mengapa engkau tidak membawanya, yaitu Ham, kepada orang-orang kita, sehingga dia dapat duduk dan berbicara dengan kita?" Isa menjawab, "Bagaimana mungkin orang yang sudah tidak memiliki kehidupan mengikuti kalian?" Kemudian Isa berkata kepada Ham, "Kembalilah dengan izin Allah."
dan Ham berubah menjadi debu kembali. Dari kisah Nabi Isa alaihissalam yang dapat menghidupkan putra Nabi Nuh, dapat kita petik beberapa pelajaran. Di antaranya yaitu, yang pertama, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, termasuk menghidupkan orang yang sudah mati di tangan Nabi Isa alaihissalam di hadapan murid-muridnya. Yang kedua, kebangkitan orang yang sudah meninggal di tangan Nabi Isa alaihissalam adalah gambaran nyata kebangkitan pada hari kiamat. Yang ketiga, betapa besarnya bahtera Nabi Nuh, memiliki 3 tingkat untuk menampung hewan peliharaan, manusia dan burung. Panjangnya 1.200 hasta atau siku, dan lebarnya 600 hasta. Sungguh, peradaban luar biasa yang dicapai oleh Nabi Nuh di tengah keterbatasan yang ada pada zaman itu. Yang keempat adalah, akibat sikap tidak amanah, burung gagak didoakan Nabi Nuh alaihissalam selalu merasa ketakutan. Buah dari ketakutannya sampai-sampai ia tidak mau memiliki sarang. Demikian pula manusia. Siapapun yang tidak jujur dan tidak menjaga amanah tidak akan mendapat ketenangan hati. Yang kelima, sebaliknya, burung merpati yang jujur dalam menjalankan tugas didoakan oleh Nabi Nuh dan diberi kalung penghargaan berwarna hijau. Artinya, siapapun yang bersikap jujur dalam menjalankan tugas, maka doa terbaik, penghargaan, serta pembalasan siap diterimanya. Yang keenam, meski babi tercipta sebagai hewan kotor, tetapi Allah menyimpan hikmah dan manfaat untuk manusia di balik penciptaannya. Dengan kata lain, tidak ada yang sia-sia dalam ciptaan Allah, termasuk hewan kotor dan najis sekalipun. Demikianlah kisah Nabi Isa alaihissalam yang menghidupkan kembali putra Nabi Nuh alaihissalam. Semoga kita banyak mengambil pelajaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.